Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut nih masalah perbisnisan syar'i. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabaiul asya'i al muskiroti. Jadi haram menjual sesuatu yang memabukkan. Antimu. Dodol lem. Jadi kalau benda ini benda yang memabukkan, itu nggak ada bedanya antara benda itu najis atau suci. Ya, contohnya kayak arak, kemudian kecubung, 76 kecubung ya nek, ini nggak oleh. Mari ngono ganja, terus alkohol, alkohol kan cair ya berarti najis. Ya Allah, mergo allati yakuluha al-harafish. Kuwi suket-suket utawa tumbuh-tumbuhan sing memabukkan iku ya. Ya kan asline panganane ula. Dadi ora oleh adol panganane ula nggone menungso. Ini gak apa-apa. Terus ya haramu bai'ul ma'ib bila idharin li'aibihi, dan haram menjual benda sing cacat tanpa menyebutkan atau menampakkan kecacatannya. Jadi sebagai penjual itu harus jujur. Kalau barang yang dijual itu ada minusnya ya harus ngomong. Lah entah cacatnya itu adalah cacat yang terlihat mata, ya sudah kelihatan, ada di njaba, ada di luar, au batinan, atau cacatnya itu cacat batin. Yang dimaksud dengan cacat batin itu adalah ma ya'suru al-ittila alaihi. Jadi cacat yang butuh kejelian seseorang untuk bisa mengetahui kecacatan itu. Contohnya kayak misal sapi atau kambing yang terkena penyakit PMK. Tapi masih belum parah, ya itu harus disebutkan ini sapi ini terkena PMK, itu harus ngomong walaupun masih belum kelihatan. Sehingga kalau sapi dan juga kambing itu terkena penyakit PMK, itu nggak sah untuk dijadikan kurban. Mergo syarat sahnya hewan yang sah untuk dijadikan sembelihan kurban itu adalah hewan yang selamat dari penyakit. Lah termasuk kayak PMK itu. Walaupun ketika masih belum terjadi pembusukan atau masih belum terjadi gejala apapun, tapi sudah dipositifkan kena PMK, itu dagingnya dagingnya kurang kelong, itu sudah dianggap tidak sah. Kenapa? Karena itu penyakit yang di masa depan itu akan bisa mengurangi dagingnya. Ini nggak sah. Apa? Majer itu apa? Oh, nggak masalah. Yang penting ku hewan selama dia tidak berkurang dagingnya, ya artinya berkurang dagingnya itu mungkin telinganya terpotong. Kalau telinganya itu hanya sekedar ditindik tapi hanya disobek ya, disobek tok itu masih sah digunakan untuk kurban, itu sah. Kan buat tenger. Tenger. Tapi dicoblos ya, kalau dilubangi dengan ngelongi mengurangi daging, itu gak sah. Beda halnya kalau yang dikurangi itu bahasanya, ndok-ndokannya, perisilane itu dikebiri, itu boleh sah, karena memang dikebiri kan memang tujuannya untuk penggemukan daging. Walatasihu kismatu tirkati mayitin, dan tidak sah membagi harta tirkahnya mayit, walabai usyai'in minha, atau menjualnya malam tuwafa duyunuhu, selama hutang-hutangnya mayit ini belum dibayarkan, wasiat-wasiatnya mayit belum dilaksanakan.
Iku ndak boleh harta warisannya kemudian dibuat untuk tahlilan, dibuat untuk sedekah, itu ndak boleh. Jadi harus di hutang-hutangnya mayit ini harus dilunasi dulu dengan harta tirkahnya, harta warisannya itu. Terus wasiat-wasiatnya juga harus dilaksanakan. Misal mayit ini mengatakan nanti kalau aku sudah meninggal, tanahku yang ini aku berikan ke Pak A, misal itu. Maka tanah itu tidak boleh untuk dijual, tidak boleh untuk dimiliki ahli waris, selama memang tidak melebihi sepertiga ya, sepertiga dari harta warisan. Jadi jatahnya orang yang hampir mati itu jatah pembelanjaannya adalah kalau nggak salah itu sepertiga dari total hartanya. Kalau lebih dari itu maka menunggu persetujuan ahli waris. Berarti contohnya kayak piye ya? Misal total kekayaannya 100 juta. Sepertelune piro? 13 juta. 13-an lah. Jadi ya orang yang hampir mati itu pembelanjaannya yes, dia tidak boleh sodako sampai melebihi 13 juta. Ya, kira-kira seperti itu. Terus waktu kroju ujratu hajatin wa umratin, dan selama ingkana alaihi, dan selama harta tirkahnya itu belum digunakan untuk membayar ongkos haji atau umroh, apabila orang yang mati ini yang meninggalkan tirkah itu tadi punya tanggungan haji atau umroh. Jadi orang kalau sudah meninggal padahal dia statusnya sudah mampu untuk haji tapi belum mampu untuk berangkat, artinya mungkin belum sudah daftar tapi belum dapat panggilan, berarti kan itu orang sudah dikatakan mampu untuk berhaji, cuman belum mampu untuk berangkat gitu toh. Jadi syarat istitoahnya, syarat kemampuannya itu hanya minus di belum mampu untuk berangkat, belum bisa merealisasikan itulah. Ternyata di tengah-tengah proses dia menunggu antrian, menunggu panggilan haji, itu dia meninggal. Maka harta tirkahnya itu tidak boleh untuk diutik-utik, tidak boleh untuk dibuat apa-apa. Jadi harus ada sebagian harta tirkah yang dibayarkan untuk membadali haji atau mengongkosi orang untuk menghajikan si mayit, membadali hajinya atau umrohnya. Ya, podo ae karo iku tahlilan ya podo. Aku kan wis tau ngomong. Mayit meninggal, harta tirkahnya ini tidak boleh langsung dibuat tahlilan. Harus dipenuhi dulu, utang-utangnya kudu dilunasi sik. Illa ayyuba syai'un liqada'i hadhil asya, kecuali hal perkara-perkara ini tadi, artinya harta tirkahnya mayit ini tadi itu dijual untuk membayar hutangnya, enggak apa-apa. Mayit punya harta tirkah, harta tinggalan, uang 5 juta, dan dia juga punya sebidang tanah 1 hektar misal. Nah, ternyata hutangnya dia itu 10 juta. Maka boleh tanahnya ini, sawahnya ini dijual untuk membayarkan hutangnya mayit, enggak apa-apa. Fatirkatu kamar hunin bidalika karokikin hatta walau karokikin hatta walau yakhud walau bi akhdhi danikin la yasihu bayu hatta yu'addi ma bi raqabatihi. Jadi tirkah itu seperti barang gadaian dalam masalah itu tadi. Jadi seperti budak apa iki? Karokikin janien ya. Saya ora tok gak genah iki tulisannya. Oh, karokikin jana. Karokikin jana walau bi akhdidanikin.
sebagaimana budak yang pernah melakukan tindakan kriminal walaupun hanya dengan mengambil satu danik tok, jadi mengambil kira-kira itu 1/6 dirham. Jadi tidak boleh itu untuk dibagikan tirkahnya mayit. Latasiu kismatu tirkati mayitin. Layasihu bai'uhu hatta yu'adhiya ma birokabati. Jadi salah ding. Jadi masalah nggak boleh menjual harta tirkahnya mayit itu podo kayak masalahnya budak yang pernah nyolong walaupun sedikit. Lah budak ini tidak boleh untuk dijual. Ya, budak ini tidak boleh untuk dijual sampai hutangnya budak ini terbayarkan. Mergo lek misal sapa ya? Alga iki budakku tau nyolong misal duit 1 juta. Marono tak dol ngene Firdaus. Ngono lho. Tak dol ngene Firdaus. Padahal dhek sik diutang ngene wong liya mergo nyolong iku mau. Malah sing bayar kan malah Firdaus malah. Bayar duit 1 juta iku mau. Jadi Enggak boleh. Ya enggak boleh. Makanya caranya yo apa ya? Ahli waris yo nalangi sik. Enggak. Nalangi sik. Karena ditakutkan ngene arek dhewe tahlilan iku mau, panganane tahlilan iku. Iku duweke wong mbok nggih mangani wong sing tahlilan. Kan kalau kita punya hutang ada berapa persen uang kita itu berarti milik orang yang menghutangi kita. Ya lek wonge ikhlas, wonge gak ikhlas piye? Ya dana al-gharim fi baihi, utawa orang yang dicolong barangnya iku mau ya iku mengidini untuk budak ini dijual. Wa yarumu ayufattira rogbatal mushtari awal baik ba'da istiqrari tsaman liyabi'a alaihi aw yashtariyahu minhu. Dan haram untuk mengendor-ngendori minatnya pembeli atau minatnya penjual setelah deal-dealan harga. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang mengendor-ngendori ini bisa menjual kepada orang yang dia tipu, orang yang dia kendori, atau dia bisa membeli dari penjual yang dia kendori. Angel iki lek cara gak dicontok nih. Ini misal ya aku misal Fendi kan dodolan sepeda motor. Sing ngarepe tuku iku Pengki misal. Terus aku ngomong nggone Pengki, aja tuku nggone Fendi. Kono larang-larang. Lah padahal sapa iki jenenge? Pengki karo Fendi iku wis didilan harga. Ngono lho. Sudah ya wis regane sakmene tapi belum terjadi akad lho ya. Ya wis regane sakmene apa jenenge deal regane tapi urung terjadi akad jual beli. Terus aku moro WA ngene sapa ngene Pengki kok tuku ning kono awakmu iki lho aku duwe barang sing luwih apik luwih murah. Lah iku hukume haram, gak oleh mengendor-ngendori minatnya orang yang mau beli, kecuali kalau memang barangnya itu ada cacatnya kemudian saya ngomong ngene Pengki dalam rangka nasihat, gak masalah ya kalau itu. Info korek. Atau kewalaane ini yang dikendor-kendori adalah si penjualnya. Pengki kan sebagai pembeli, Pendik sebagai penjual. Adol beda Supra. Regone misal piro 4 juta. Di sing nuku Pengki menawar dengan harga 3.500.000. Terus aku ngomong ngene Pendi, kok mbok dol sakmono nggone apa? Ngene Pengki.
Arek iku pinter ngomong iku dihapusi awakmu. Wis mending tak tuku ae wis. Lah iku ora oleh. Karena apa? Karena sudah terjadi deal-dealan harga. Apalagi ketika sudah terjadi akad. Terus akhirnya dibalik nih barang ini. Wa ba'dal akdi muddatal khiyar asyaddu. Lah setelah terjadi akad dan di masa khiyar itu lebih haram lagi. Karena dalam akad jual beli itu kan ada hak pilih untuk meneruskan akad atau menggagalkan akad, itu namanya akad khiyar. Contohnya misal kayak sepeda motor tadi ya, Pengki itu ngomong ke Fendi, aku memilih saya selama 3 hari ini saya pertimbangkan dulu, kalau saya cocok ya deal, berarti kalau ternyata ada ketidakcocokan nanti tak kembalikan sepeda motornya, berarti duit ya kudu balik. Lah ketika sudah terjadi akad seperti itu dalam masa 3 hari kemudian saya datang ngomong, nggak usah beli di situ, itu aku ada barang yang lebih murah ini. Nah itu hukumnya tidak boleh. Dan itu lebih haram, kenapa? Karena sudah terjadi akad, barang sudah diserah terimakan. Harusnya Fendi sudah bisa merasakan uangnya, terus Pengki sudah bisa merasakan sepeda motornya. Wa ayashtariya at'am waqtal ghala wal hajah liyah bisahu wa yabi'ahu bi'aghla. Terus jual beli yang haram lagi, praktek jual beli yang haram itu adalah sampeyan membeli makanan ketika harganya itu naik. Ketika harganya itu naik dan memang makanan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Sampean membeli makanan itu tujuannya untuk sampean timbun, sampean beli banyak, sampean borong banyak. Kalau sekarang lebih prakteknya koyok bensin lah, anggap aja gitu. Bensin harganya naik, kemudian sampean borong banyak, tujuannya untuk sampean jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Itu hukumnya juga haram. Wa ayazida fi sil'atin liyughirra ghairahu. Dan haram sampean menambahkan harga barang supaya menipu orang lain. Itu ada sekongkol ini, persekongkolan. Salam. Kalau dalam kasus tadi berarti Fendi jual sepeda motor ke Pengki dengan harga 4 juta. Tapi Pengki masih ini masih proses jual beli. Lah, karena harga patokannya tadi kan 4 juta. Terus ada hari yang datang. Hari ini sudah sekongkol dengan, entah sekongkol atau tidak terserah wis. Hari ini kemudian datang ngomong ke Pengki, wah 4 juta itu sudah harga murah. Kalau saman cari di showroom yang lain bisa 5 juta, 6 juta. Saman untung dapat harga 4 juta. Lah itu enggak boleh kalau memang tujuannya untuk menipu. Tapi kalau memang pasarannya segitu yo enggak masalah, jujur. Amin. Wa ayu fariqo bainal jariyah wa waladiha qabla tamyiz. Dan haram menjual budak perempuan yang dipisahkan dengan anaknya. Yang mana anaknya ini belum tamyiz, seurung kayak Pengki lah. Jadi seurung bisa mandiri, kan kasihan sekali. Terus wa ayahusya au yakhuna fil kaili wal wazni wadzar'i wal iddi. Dan haram melakukan praktek penipuan dalam jual beli ketika barang yang dijual itu misal ditimbang, jadi merubah timbangan lah. Harusnya 1 kilo sampean kurangi. Termasuk juga sampean menjual bensin eceran, sampean bilangnya 1 liter. Ya, padahal 1 botol itu kalau ditimbang ternyata kurang dari 1 liter. Itu juga haram. Timbangannya rusak.
Bisa. Timbangan yang nganggur barang. Jadi caranya jual bensin eceran itu tidak dengan literan. Artinya tidak dengan disebutkan literan. 1 liternya sih enggak. Botolan. 1 botol, kalau 1 botol kan jujur bener kalau itu. Kalau 1 liter ya harus ditimbang dulu. Au yakdziba wa ayyabi'a al-qutna. Au ghairahu minal badoe. Wa yukrido al-mushtari fauqahu darohima wa yazida fi thamanatil kalbi ahli ajil qardi. Utawa praktek jual beli yang berikutnya adalah sampean menjual kain. Ya enggak harus kain, sampean menjual barang dagangannya sampean dan sampean menghutangkan kepada pembeli dengan harga yang melebihi harganya barang yang dijual. Wangel mentolek murati. Jadi wa ayabi al-qutna aw ghairahu minal badoe, terus wa yukrido ayyuti dalika syahsu al-qardo al-mushtariya ma'ahu fauqa zaid ma'al minal mabe darahima. Jadi ngene gampangannya gini. Sampean jadi haram menjual sesuatu dan sampean menghutangkan orang lain untuk orang lain itu bisa menjual barang yang sampean dagangkan itu. Tapi barang yang sampean jual itu sampean patok harga yang lebih tinggi. Kita contohkan saja kayak sepeda motor ya. Pengki sebagai pembeli, dia tidak punya uang, harganya tadi 4 juta. Lah kemudian harga normalnya harusnya memang 4 juta. Atau memang harga patokannya 4 juta. Harga pasarannya 4 juta. Kemudian Fendi menghutangi siapa? Pengki dengan uang 4 juta. Ya. Dihutangi 4 juta, kemudian Fendi ngomong, "Wis iki kamu beli sepeda motorku, tapi harganya ndak 4 juta lagi, harganya 5 juta. Kenapa? Karena aku menghutangi kamu." Jadi memanfaatkan penghutangan itu untuk menaikkan harga, itu hukumnya juga haram. Ini namanya praktek riba. Si riba itu ndak mengenal setuju, ndak setuju, pasti haram. Artinya gini, motifnya menaikkan harga itu karena ada hutangnya, itu yang ndak boleh. Terus gini aja harganya harganya beda ya, harganya sekarang 5 juta, soalnya kan kamu tak hutangi. Jadi semua bank itu pengen ini, Bang. Mata semua bangkrut, mungkin paling haram. Berkedok syariah. Bang pelecit. Terus wa ayukridu al-ha'iq aw ghairahu minal ujara wa yastakhdimahu bi aqalla min ujratil mithli lil ajli dzalikal qardi. Praktek berikutnya yang haram lagi adalah sampean menghutangi penjahit. Ya, sampean menghutangi penjahit, kemudian sampean menjahitkan baju di orang itu dengan ongkos yang murah. Alasannya apa? Karena kamu telah menghutangi si penjahit itu. Terus gini Pak, karena kamu tak hutangi, ongkos jahitannya jadi segini ya, jadi lebih murah ya. Lah itu hukumnya tidak boleh. Karena suatu saat dia akan mengembalikan uang yang sama. Lah kok bisa kamu mengambil manfaat dengan menurunkan harga ongkosnya? Lah itu gak masuk akal. Itu loh tanda terima kasih yang tidak tidak sebanding. Wong arek wong dhek bakal misal kayak
utang arek dhewe ngutangi 1 juta. Terus marono arek dhewe ndandakne klambi, kudune harga pasaran ndandakne klambi iku 200.000. Nah, mergo arek dhewe ngutang wis 150 ae, Pak. Kan sampean tak utangi. Lah iku hukumnya ndak boleh. Wong dhewe bakal ya panggah balekne 1 juta to. Hitungan kan rugi ngono lho. Cuman kebanyakan orang menganggap karena kita berjasa menghutangi itu kemudian ada nilainya, itu secara syarak ndak ada. Gak masalah. Misal wonge terus ngekeki nganu ya murah. Cuman lek ngono kuwi ya lek ning hadis lek iso aja ditampa, kudu mbok bayar biasane. Karena ditakutkan orang itu mematok harga murah karena kamu menghutanginya itu. Wedine itu terjerumus dalam riba. Ini lebih ke konsep, lebih ke tasawuf lah. Karena konsepnya gini, orang yang memberikan sesuatu kepada sampeyan dalam rangka sungkan itu tidak boleh sampeyan terima. Jadi gak tahu-tahu contohnya kayak sampeyan riwa-riwi di depan orang yang punya hajatan. Riwa-riwi ya. Padahal sampean gak diundang. Lah akhirnya karena orang ini mungkin sungkan ke sampean atau sungkan kepada orang lain, itu ada orang riwa-riwi kok nggak diajak masuk, takut dikira medit padahal memang medit, terus dia sungkan. Terus mas kene mlebu mangan, ayo sini masuk makan. Lah itu sampean itu ndak boleh masuk, ndak boleh makan. Karena dia terindikasi sedekah kepada sampean, berbuat baik kepada sampean itu karena sungkan. Iku sing jenenge apa jenenge ala wajhil haya itu. Yo ya, sama seperti itu. Lah iso kayak ngono kuwi. Kalau memang orangnya ndak pernah akrab, ndak pernah baik. Ngono lho. Tapi kalau sudah biasa nggak masalah. Jadi sampean sudah kenal satu orang, yang orang ini sampean itu paham karakternya itu nggak suka memberi, nggak dermawan. Terus tiba-tiba, monggo ini mas rokok, ada apa ini? Ya sama nggak boleh ngerokok, sama nggak boleh menerima sedekahnya, karena ya itu, siapa tahu ada unsur sungkannya, ada unsur rasa nggak enaknya, itu nggak boleh dimakan. Wa yusammuna dalika ar-rabtata. Wa yusammuna dalika ar-rabtata. Jadi muamalah yang model itu tadi dinamakan muamalah rabtah. Au yukridu al-harathin ila waqtil hasad tsumma yabi'una alaihi ta'amahum bi'audu aminas si'ri qalilan. Wa yusammuna dalikal maqdo. Iki prakteknya ning petani. Sampeyan menghutangi petani untuk digunakan modal tani, modal tandur. Kemudian sampean mensyaratkan kalau nanti sampean panen Pak, nanti saya yang beli, tapi harganya harus murah ya, karena saya sudah menghutangi sampean. Kalau sampean nggak saya hutangi, nggak bisa tanam sampean, nah itu hukumnya haram. Ya, nggak oleh. Tapi enak ini, terjadi nggak praktek ini? Banyak. Nggak masalah. Loh, yang penting harganya tidak nganu loh. Harganya nggak didonkan. Waktu panen harga 10.000. Ya harus harga 10.000. Kan pun akad mau nanti harga Nah. patok Nah, 5.000 per ya. kilo. Yang diakati apa? Barangnya belum ada. Jadi jual beli barang, uang ada uang ada barang. Nebas berarti nggak oleh. Lah, jual beli tebas itu kalau buahnya itu masih hijau, belum matang. Kalau pakai syarat kotu, syarat unduh, maka boleh. Artinya syarat unduh, misal ada pepaya ya masih belum matang, kemudian ada yang beli ke sampean. Ini tak tebas mas, tak beli. Ya yes, nggak masalah. Yang penting syaratnya sampean unduh. Ya. Yang penting syaratnya sampean potong atau sampean apa? Sampean panen sendiri. Ya itu hukumnya boleh. Nggak boleh kayak mana? Misal kalau ada rambutan satu lahan, yang nggak boleh tuh kayak mananya? Ya kalau masih belum matang, ya kalau masih belum matang kemudian ini saya beli, oke saya jual gitu, itu nggak boleh. Tadi harus ada bahasa syaratnya harus
Syaratnya harus dipanen, harus diunduh. Orang musim itu potong dari harga Iya, Be? di bawah harga karung. Saya panen ketika udah matang. Dengan bahasa kayak gitu. Saya panen ketika saya udah Matang. Padahal ini waktu rembukan kasih hijau. Gini loh, kalau ketika buah itu sudah disyaratkan untuk diunduh, maka walaupun buah itu masih ada di pohon, itu bukan tanggung jawabnya penjual. Sehingga ketika terjadi apa-apa, yaitu resikonya pembeli. Sudah saya syaratkan untuk penjual sudah ngomong, saya sudah nyaratkan untuk diunduh kok nggak diunduh, ya berarti kan resikonya pembeli gitu loh. Tapi kalau tidak ada syarat unduh, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya penjual. Lah padahal masa depannya buah ini nggak jelas. Ada kalanya diambil codot sarungan kok sampai gitu, diserampangi, ya terus bosok itu tadi. Padahal tadi harganya misal beli harga 500.000. Nah, ternyata lama kelamaan karena tidak diunduh kemudian terjadi busuk atau kelong, mungkin dimaling. Lah ini 500.000 ini gantinya mana? Padahal tadi 500.000 ya yang ada di pohon itu. Nah, ternyata besoknya berkurang. Ini yang tanggung jawab mana? Harusnya 500.000 itu gantinya yang ada di pohon. Jadi ada unsur ketidakjelasannya. Bener ditebas langsung diunduh. Nah, itu diunduh. Lebih aman ya. Lebih aman, tapi kan sik pencit. Ini kudu mantap. Tapi aneh kan dekat pun ngetos. Itu ya resikonya yang buat dipanen pancot. Pun ngetos. Iya, Pak. Iya. Tapi ngene, secara akad itu ono legitimasi formalitasnya, harus ada bahasa formalitasnya. Supaya tidak dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi meskipun akan nanti diunduh ketika sudah bening, belum sakit. Sementing ono bahasa unduh ya. Diunduh. Karena kalau ada bahasa unduh berarti buah itu sudah dihukumi terpotong, sudah dihukumi pisah dengan pohonnya gitu. Nah, yang punya tanggung jawab untuk mengurusi kemaslahatannya buah itu adalah pembeli. Tadi kan contohnya adalah pepaya, apa jenenge? Mangga sing sik ning pohone, kemudian sampean beli. Wes deal, syaratnya dipotong, syaratnya diunduh. Nah, ini penjual itu tidak punya tanggung jawab untuk ngemes, tidak punya tanggung jawab untuk nyiram pohon, itu bukan tanggung jawabnya penjual, itu tanggung jawabnya pembeli. Mitra itu antara pembeli dan penjual nganu kolaborasi. Wah. Iku mau patok harga awal sebelum panen. Piye contohnya bahasane? Kalau sudah mitra dengan petani, kalau kasih bibit dengan makin dengan beda 1 pulau. Nah, harga patok akan awal nanti per kilo saya beli 10.000. Kalau itu ya, itu masih belum bisa dikatakan akad. Nah, sehingga bahasa akad deal-dealan awal itu cukup sebagai janji saja. Dikatakan sebagai waktu, hanya janji tok. Lah nanti ketika sudah panen baru diakati lagi. Akadnya ketika panen itu. Terus ketika panen, karena dulu pernah kesepakatan bahwa harganya sekian, ya enggak masalah pakai harga dulu, enggak masalah. Yang penting ketika sudah panen barang ada, uang ada, kemudian akad-akatannya berapa, yaitu sah. Walaupun mungkin harganya lebih mahal. Masalah. Ketika udah begini di DP kan gitu. Sing panen kok marine robo dikurangi. Saya piye contohnya piye itu? Misal masih apa? Goreng koyo panen gitu. Beli tebasan dot di DP. Ya seneng kirang kali dinten panen ambruk.
Biasanya dikirangi lho. Kali sing Pembeline. Iya. Misalnya AKT pun 4 juta gitu. Heeh. Di DP 1 juta. Makanya pelunasan waktu kemarin. Panen. Nah, ternyata Iku ono akad hutangnya berarti? Enggak. Ya artinya kan kita pakai modal sendiri, kemudian ada yang mau nebas gitu toh. Iya, namun gede. Kayak gitu tok di DP tok. Ya enggak masalah. Sementing kan deal-dealane. Tapi dikirangi. Kan cuma ambro dikirangi. Dari awal nasan. Gila kok pun. Oh, akadnya enggak enak ya. Nah iya. Karusa itu mesti dikurangi. Nah iya. Kata ndak dihitung. Nah. Dari awal kan di cancel. Banjir-banjiran. Hah? Entek kabeh. awal-awal itu urusan Akhirnya dibakar. Full. clear pun anggapan itu clear. Cuma di DP. Oh. DP ini entek. Cuma kan ngomong rugi. Oh iya. DP ini cuma 1000. Heeh. Ya saya payu. Ya iya harusnya enggak boleh soalnya barang yang sudah dibeli harusnya kan di DP kan. Berarti padi itu harusnya ya tanggung jawabnya pembeli. Ambruk atau tidaknya ya itu resikonya pembeli. Nah, sehingga dia enggak boleh harusnya ngurangi. Paham enggak Mas De? Ini kan sawah. Terus mareng ngono dituku karo hari, di DP wis 1 juta. Kanggo pari nganu ki mu perbolon misal ngono. Berarti pari itu tanggung jawabnya siapa? Ya tanggung jawabnya pembeli hari yang harus ngocor, ngemes itu hari harusnya. Saya ya wis lepas. Prakteknya harusnya seperti itu. Pokoknya intinya kalau akad itu ada unsur ketidakjelasannya, maka nggak bisa dianggap sah. Barang ngono kan barang nggak jelas gitu. Kan golek untungnya berarti. Berarti numpasannya hijau kurang jelas. Lek iki ku mau balik mana? Lek ancen disyaratkan manen ndak masalah. Iya pembeli. Iya. Terus kan wongin diutang gone dhewe. Ya padha kayak ngene wis. Ki barange tak dol nggonmu wis 50 misal 5 juta, mbok DP 2,5 juta, barangnya mbok gawa. Iki apa terus nggonku? Kan enggak. Kecuali lek ya enggak, ya berarti terus awakmu diutang nggonku 2,5 juta kan. Aku berhak untuk nagih. Lah biasane ora sing tak tagih barangin neh. Sing 2,5 juta gak tak balik nih. Lah ya repot. Wa kadza jumlatun min muamalati ahli hadzal zaman. Begitu juga transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ini zamane Mbah Musonep wis enek koyo ngono. Meneh zaman saiki luwih aneh-aneh, luwih gak jelas. Wa aktaruha kharijatun an qanuni syar'i. Kebanyakan itu keluar dari aturan syariat. Fa alamuri diridallah subhanahu wa salama tidinihi wa dunyahu ayata'allama ma yahillu wa ma yahrumu min alimin wara'in nasihin syafikin ala dinihi. Lah bagi orang yang memang serius mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mencari keselamatan agama dan dunianya, dia harus mempelajari apa-apa saja transaksi yang halal dan apa saja yang transaksi yang haram. Lah mencari itu dari mana? Dari orang yang alim, orang yang wirai. Hanya sekedar alim tok ya harus wirai. Jadi harus benar-benar orang ini bisa memilah mana transaksi atau harta ini yang benar-benar halal, tidak subhat. Ya. Terus memang orang ini punya kepedulian terhadap umat muslim. Syafikin ala dinihi. Fa inna talabal halal faridatun ala kulli muslimin, karena mencari
harta halal itu sangat diwajibkan bagi setiap muslim. Angel Pak transaksi jual beli. Lek cara ndelok ning kitab fikih wis akeh yang jelimet. Banyak. Gak kita dodolan. Buka kitab sik tak delok ngene ya Fathul Qorib ya. Pun monggo. Wes faslun yajibu alal musiri nafaqatu usulihi al muksirin. Fasal menjelaskan tentang nafkah saiki. Bagi orang yang mau berkeluarga dan juga sudah punya keluarga ini harus didengarkan. Jadi bagi orang yang mampu tergolong kaya lah sebenarnya. Ya. Jadi bagi orang yang mampu itu wajib untuk menafkahi orang tuanya yang tidak mampu. Artinya tidak mampu masalah finansial atau tidak mampu untuk bekerja. Orang tua yang seperti itu wajib untuk kita nafkahi. Oh salah ding. Jadi salah. Kita sebagai anak itu wajib untuk menafkahi orang tua ketika orang tua itu tidak mampu secara finansial. Jadi gak duwe duit. Walaupun mereka mampu untuk bekerja. Ya. Wa nafaqatu furu'ihi idza a'saru au ajazu 'anil kasbi li sughorin au zamanatin. Dan juga wajib bagi kita untuk menafkahi anak-anak kita ketika memang mereka lemah atau tidak mampu untuk bekerja karena masih kecil atau dia punya penyakit misal lumpuh. Anak yang seperti itu walaupun sudah dewasa mereka wajib untuk dinafkahi, dibiayai. Nah, kalau modelnya wis kayak ngene iki awak dhewe iki kita sebagai anak tidak wajib untuk dinafkahi. Jadi ketika anak itu sudah mungkin umur balik ya, itu sudah lepas tanggung jawab orang tua untuk menafkahi. Kecuali ketika seorang ayah ini, seorang bapak ini memondokkan anaknya dan anaknya di pondok itu mempeng, yurjana jabatu. Jadi bisa diharapkan kesuksesannya untuk menjadi orang yang pintar ketika nanti terjun di masyarakat. Nah, anak yang seperti ini wajib dinafkahi. Jadi harus dikirim ketika di pondok. Sehingga kalau anak pondok nakal di pondok itu tidak dikirim boleh. Soalnya lek dikirim wayang nggih bayar SPP dadi rokok kuwi. Apa nih? Ini lebih ke ilmu agama ya. Tapi termasuk ilmu agama adalah ilmu fardhu kifayah. Termasuk ilmu agama ya, contohnya ilmu kedokteran itu wajib dibiayai. Termasuk sebenarnya bukan ilmu agama tapi ilmu yang menolong agama. Ilmu matematika dasar tapi matematika dasar toh. Karena ngene, kalau satu desa itu tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, tidak ada yang belajar ilmu matematika, itu satu desa dosa semua. Jadi yuk bayangnya terus kudu belajar ilmu nahwu tok, tasrifan tok, gak TPQ kelar ndak. Jadi kita harus berterima kasih dengan guru-guru MTK, guru-guru apa? Belajar Mas, enggak harus selesai. Sejarah gak kowe. Dokter hewan ya apa? Oh, lek ora ana obat nang desa kembung kabeh piye sapa? Pengadilan awake. Ada pujian udah, ada pujian udah. Tenang. Oke duwe ta iki. Bahkan ilmu apa jenenge? Bekam itu satu desa harus ada yang bisa. Harus ada yang bisa bekam. Itu fardhu kifayah. Waduh lah kuwi. Harus ada yang bisa menangkal. Ngon. Ilmu Sebenarnya kalau mempelajari santet itu gak masalah. Tapi dalam rangka untuk
defensif, untuk pertahanan, untuk mengetahui celahnya itu di mana, ngono lho. Oh. Thalabul halal. Lah wajibu ala zauj nafaqatu zaujati wa mahruha wa alaihi laha mut'atun ing talaqaha. Iki sing arepe rabi iki dirungokne. Wajib bagi seorang laki-laki anakmu, kalau kamu memang mengaku sebagai laki-laki sejati dan gagah, kamu wajib untuk menafkahi istrimu dan wajib kamu bayar maharnya. Ndak boleh apa jenenge laki-laki punya hutang mahar ngisin-ngisini. Mahar wis 50.000 utang dinggo tuku rokok kuat. Lah, kalau seorang lelaki ini mentalak istrinya, maka seorang lelaki ini wajib untuk memberikan harta mut'ah, harus memberikan oleh-oleh, ya, harus memberikan apa? Harta untuk apa ya? Untuk mengobati sakitnya hati sang istri karena ditalak. Jadi ketika kamu nalak itu kok nopo PCX. Hah? Sing nolak lanange iya ancen sing nolak lanange. Sing loro. Apa? Sing loro lanange, salahe loro. Masa kate galuh. Lanang kok sakit hatian. Sunat. Oh ngono. Lanang oleh milih neh. Sing gagah. Masa ning pojokan nangis ya. Wong lanang gak boleh ning jero gak apa-apa nangis ning jaba. Jadi sebagai seorang laki-laki gak masalah. Ketika kamu tidak terlihat siapapun, nangislah sejadi-jadinya. Tapi ketika kamu keluar, kamu harus menampakkan kegagahanmu dan kejantananmu. Ya Allah. Enggak dibalas, Tak berbalas. enggak dibalas Ah, terus iki sing duwe sapi wedhus iki rungokne. Wa alama likil abid wal bahaim nafaqatuhum wala yukallifuhum minal amal ma la yutikunahu. Bagi orang yang punya hewan ternak itu wajib untuk menafkahi hewan ternaknya. Jadi ya harus dicarikan pakan. Ya itu salah satunya. Dan tidak boleh memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang hewan-hewan itu tidak mampu untuk melaksanakannya, tidak kuat. Misal sampean punya sapi, kemudian sampean gunakan untuk memomot barang yang di atas kapasitasnya, itu tidak boleh. Ya kan selama memang dia mampu, enggak masalah. Kamu punya kuda, terus mbok tumpaki prauto, mbok tumpaki apa sing ngwabot itu enggak oleh. Jadi mengforsir habis-habisan energi hewan itu enggak boleh. Lah kecuali lek ngene ya. Masalah memberi makan nih. Kalau sampean punya hewan, kemudian sampean masukkan kandang, misal sampean punya burung kan, sampean punya burung, ya. Nah, kalau sampean punya burung, kemudian burung itu sampean masukkan kandang, itu sampean wajib memberi makan, memberi pakan. Tapi kalau burung itu sampean lepaskan, wah berbahaya. Kalau burung itu sampean lepaskan, sampean tidak wajib untuk memberi makan karena dia bisa mencari makan sendiri, kayak kucing barang ngono. Jadi kalau kucing itu sampean kurung di rumah saja, sampean harus menanggung makanannya. Tapi kalau sampean lepaskan, ya dia bisa cari makan sendiri sehingga sampean tidak wajib. Kecuali kalau dia kelaparan ya nggak bisa cari makan atau makanannya itu pilih-pilih. Jadi kucingnya itu makanannya Whiskas, yo makanannya apa sing larang? Royal Canin, royal panganane royal. Sing duwe kucing panganane gereh.
Terus wala yadribuhum bi ghairi haqqin, dan tidak boleh memukul hewan tanpa tanpa ada hak. Artinya memang hewan itu tidak nakal tapi sampean pukul itu tidak boleh. Bi ghairi haqqin itu tanpa hak ngono ya. Oleh kan nakal itu berarti. Artinya gini, kalau hewan itu tidak melakukan kesalahan, meneng-meneng orang mbok kuaplok ya gak oleh. Itu mbok cekel kucing kayak ya, mbok cekel mbok unyerne terus ngelele. Hah? Wedhus kan biasanya. Ya wedhus ditapuk gak apa. Tapi tidak boleh memukul wajah, itu tidak boleh. Padahal kan dipakani sampun. Ini nggih sampun. Kok sik bengak-bengok ae. Iya. Tapuk cangkeme. Lah, iku lek mukul wajah iku ora oleh. Enggak oleh. Lek munyer ngoten, wow. Padha ya gak oleh. Apa menyiksa hewan iku ora oleh. Saya enggak bermaksud menyiksa, cuma guyon ngoten muter. Ya kan dhek mumet, sampean gelem jajal saiki tak unyerne. Dikucer mawon. Iya. Cuma tak uterne dhisik. Yo ngaing-ngaing kene. Astagfirullah. Gak saya ekstrim iku. Jadi hindarilah memukul wajah ya. Tapi sing celak iki kepala keluar. Keluar dari wajah toh. Gak masuk area wajah loh. Jadi ndas gak apa-apa. Bokong kita gue sing udah mlebu dada. Lah iya. susuk. Kali ini gak apa-apa. Gak apa-apa. Bahkan aku tahu roh kalau gak salah memukul wajahnya hewan itu akan lebih berbahaya nanti di akhirat. Mergo kan gini, kalau kita mukul wajah manusia, kita kan bisa minta maaf kan, minta halalnya. Pokoknya selama dia masih hidup. Tapi kalau mukul hewan, mukul wajahnya hewan, padahal dia ya entah salah atau tidak ya. Tipis dia. Ya, kemudian kita pukul wajahnya, itu kan hukumnya haram. Lah kita mau minta maaf ke kucing gitu. Piye? Minta maaf ya, Cing. Kan dhek meyong, gak iso jawab. Iya. Ya, kita minta maafnya dengan memberikan dia Royal Canin. Udah. Oh, wes. Jumbo tapi aku ngawur kok kuwi. Dadi lek gak siap ngopeni hewan aja ngopeni. Siapa? Soalnya ya kuwi punya apa melihara burung tapi nggak tanggung jawab akhirnya mati ya dosa. Wajib ala zaujati ta'atuhu fi nafsiha illa ma la yahilu. Oke, saiki bagi para istri itu wajib untuk mentaati suami. Mentaati apa? Menuruti suami ketika memang dia mau melakukan hubungan biologis. Fi nafsiha itu maksudnya seperti itu. Artinya istri tidak boleh mengkhianati suami. Diam-diam selingkuh. Diam-diam punya nomor WA isine Yanto bengkel. Sedot WC. Kang galon. Kecuali sesuatu yang tidak halal. Artinya istri kan wajib mentaati suami. Kecuali kalau suaminya itu mintanya aneh-aneh. Ngono, Dik, lewat belakang ya, ndak boleh. Kan haram. Dik, sampean besok ikut karnaval. Jadi Alganiar. Kena di sini presiden. Itu kan dindi pikirannya. Saya tahu bayangan Anda. Anda liar. Ngene. Mau udah ngantuk dia masih bahas kok ini malah melek. Batuk dan batuknya nafas mau keluar dan tidak sembuh. terus misal suami memerintahkan untuk Dek, kamu mulai sekarang harus kerokok. Samsu. Jadi wong sing bojo lanange ngomong, "Rokokan, Dek, kamu harus ngerokok." Ya gak oleh.
Lha iku wajib dituruti lek kuwi. Terus wa ala tasuma, istri itu ndak boleh puasa sunnah ya. Kecuali atas izinnya suami. Wala takhruja, iya. Sampean engke ijatah jarang. Kopi. Nah, terus wala takhruja min baiti ila bi ini. Istri ndak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami. Wis sing diterangne mbiyen. Nah, istri yang tidak mentaati suami ketika diajak hubungan itu berarti istri yang sudah tergolong nusyus. Dikatakan istri yang purik. Nah, istri yang model seperti ini itu tidak wajib untuk diberi nafkah. Mana ya? Tapi yang tidak termasuk nusyus itu adalah istri yang mungkin cerewet, kemudian istri yang perkataannya itu tajam, suka mengolok-olok suami. Tapi ketika diranjang mau-mau saja itu tetap wajib dinafkahi. Misal istrinya manggil suaminya tak botak, gampang apa ya? Menghujat suami. Nah, misalnya disuruh bro. Ya silite dandang aja. Pokok selama dia masih mau untuk diajak berhubungan, maka wajib untuk dinafkahi. Cuman ya istri-istri yang mulutnya tajam itu hukumnya adalah istri yang ya mendapatkan dosa dan berhak untuk dididik. Direkam. Ah, iki enek bahasa ngene, walau makanat minal jima. Rekaman iki. Iya, walau makanat minal jima wa manaat min baqiyatil istimta fayuhkamu binusuziha wa tasqutu nafaqatuha. Lah, apabila seorang istri itu ketika diajak jima mau, tapi untuk diajak bersenang-senang yang lain itu ndak mau. Misal ini nggak mau disentuh yang lain, maunya jima tok. Diajak ciuman ndak mau. Diajak apa? Pemanasan ndak mau misal. Maka ini juga termasuk istri yang nusyus sehingga tidak wajib untuk dinafkahi. Menyala Kirim ke aku juga Istighfar sih. Sahadat. terlalu lama. Kirim enggak? Kirim. Itu baru langsung balik enggak? Pengajian sesat. Wes, iku enak pertanyaan masalah fikih mau. ada. Apa? Heeh. Buatan yang ini buatan Ya konsepnya seperti dulu itu. Orang yang membaca Al-Quran kemudian bacaannya salah, selama kesalahannya itu karena bawaan lahir, padahal dia sudah pernah belajar TPQ tapi tidak lulus, dan sehingga bacaannya tetap tidak benar, maka di dalam hadis Jami'us Shaghir itu dikatakan dia tetap dianggap sebagai orang yang membaca Al-Quran dengan benar. Ya karena ada udzur. Kecuali kalau memang dia teledor dulu,
ada kesempatan untuk TPQ, ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, dia tidak mau belajar sehingga bacaan Al-Qurannya salah. Orang yang seperti ini, maka dia sholatnya tidak sah, jadi imam tidak sah. Bacaan Al-Qurannya juga mendapatkan dosa, sehingga dia harus belajar lagi. Nah, ketika dia belajar lagi ternyata tetap sulit untuk benar bacaannya, maka dimakfuhis. Iya. Apa? Sebenarnya kalau masalah musik itu ya, alat musik itu banyak perbedaan pendapat. Kalau di dalam menurut qaul yang masyhur, qaul yang populer dari 4 mazhab itu hukumnya adalah haram. Tapi kalau menurut Muqabilul Ashah, pendapat yang lain yang kurang sahih, itu hukumnya alat musik itu adalah dosa kecil. Itu pendapat yang kedua. Tapi menurut kalangan para sahabat dan tabi'in, ada riwayat itu menyatakan alat musik itu hukumnya tidak haram. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, kalau itu tadi terkait alat musik yang memang sifatnya kriterianya itu ada senarnya lah. Kalau zaman dulu itu alat musik kayak suling, terus autar, ya gitar yang model seperti itu hukumnya ya diperkhilafkan itu tadi. Lah kalau nyanyinya itu menurut Imam Ghazali, nyanyi itu bahkan kalau konsep dasarnya ya nyanyi sebelum Imam Ghazali ini, hukum bernyanyi itu hukumnya adalah mubah, ya tergantung dari isi liriknya. Bahkan kalau menurut Imam Ghazali, bernyanyi itu bahkan bisa menjadi baik kalau memang mengandung unsur-unsur yang menopang atau mengajak ke kebaikan. Bisa menjadi penyemangat ke melakukan kebaikan. Nyanyi tujuannya untuk semangat bekerja. Terus nyanyi untuk meningkatkan vitalitas tubuh, mental, itu justru menjadi sesuatu yang baik. Wong zaman dulu itu kan ketika mau duel perang itu kan pasti ada ahli syairnya, ada orang-orang yang lihai untuk menampilkan syairan-syairan, ya, lagu-lagu yang tujuannya untuk menyemangati para prajurit. Ya, saiki yo ngene. Tonis. Lah kalau masalah make up berarti kan termasuk berhias. Bagi perempuan itu bermake up itu hukumnya adalah mubah sebenarnya. Boleh-boleh saja selama make up itu, perempuan yang pakai make up, yang pakai minyak wangi itu tidak ditujukan untuk menarik perhatian lawan jenis. Kalau sampai seperti itu maka dia masuk dalam hadisnya Kanjeng Nabi ketika seorang perempuan itu memakai minyak wangi, parfum, kemudian dia keluar, maka dia dianggap sebagai perempuan pezina. Nah itu dimaksudkan sebagai perempuan yang memang tujuannya untuk menebarkan fitnah, supaya mendapatkan pandangan mata dari orang lain. Sing mandang ya haram, sing delok karo sing mancing. Oh, dia kan delok son. Kemungkinan dia delok son utawa delok sing delok son. Kepleset mripate. Penasaran. Apa? Tiap dusun itu mengadakan karnaval. Iya. Kan potensi maksiatnya itu lebih besar. Oh iya. Kalau nggak mengeluarkan kayak karnaval itu Denda. itu gimana? Iya lebih baik bayar denda. Bayar dendanya nggak mampu. Bayar denda nggak mampu.
Tapi gini, efeknya itu punya sifat memaksa atau tidak? Artinya efek sampingnya itu sampai kemana? Artinya gini, kayak sing tak omong wingi, paksaan itu akan menjadi paksaan secara syarak ketika orang yang memaksa itu mampu untuk merealisasikan ancamannya. Ancamannya itu apa? Ancamannya adalah menyita barang, merampok misal, terus kemudian membunuh, menghilangkan kehormatan. Nah, kalau tidak memenuhi kategori itu maka masih belum dikatakan sebagai ikroh, memaksa. Ya. Biasanya dipaksakan. Ada yang memang ada yang enggak. Ya kan efeknya kan mungkin hanya kira dihujat kan. Hanya jadi rasa-rasa. Nah, itu belum masuk kategori ikroh secara fikih syarak. Sehingga ya tidak apple to apple. Melakukan keharuman untuk menghindari sesuatu yang sebenarnya itu bukan paksaan. Cuman yaitu apa ya? Nggak enaknya kan akan jadi bahan gunjingan. Lah kalau toh ternyata mau apa? Ternyata mau ikut karnaval ya karnavalah tapi dengan syar'i. Jadi macak nganu nggih rukuan ae Mas. Jadi atau macak pocong enak. Ya, malah ngedeni kan. Ya. Itu bukan anak-anak muda lagi, tapi orang-orang. Ya. Sudah nggak laku ya, sudah nggak layak konsumsi. Orang itu potensinya buat pisah. Membuat pisah kan. Ini orang tua bukan anak. Iya. Anak-anak muda bukan orang tua. Iya. Nah, nanti ujung-ujungnya kan belum boleh biasa ada kayak seperti yang tadi Jackson sama-sama berangkat. Nanti kalau ada crash dalam keluarga itu yang suami itu biasanya Nuntut. hal yang ngajarin itu kan suami. Itu gimana caranya? Ya. Gimana ya dia yang nyuruh tapi dia yang nuntut. Ya nuntutnya kalau ada imbasnya, kalau nggak ada imbasnya nggak ada. Yang beredar kayak gitu. Di daerah rumah. Ya, sebenarnya itu ya sebuah kebodohan. Sebisa mungkin bagi seorang suami itu sangat menjaga privasi istrinya. Jadi tidak boleh malah diumbar-umbar. Wong kemarin kan di hadis Jami' Ushawir itu kan bahasanya a'ru an-nisa yahjalna bahasanya itu yahjalna fil buyut apa piye kitab Jami' Ushawir itu bahasanya gini. Jadi kalau kamu punya istri, jadikanlah istrimu itu orang yang malu untuk keluar rumah. Caranya adalah berikan dia pakaian-pakaian yang tidak layak untuk dipamerkan. Jadi pakaian-pakaian yang sederhana. Nah, itu bahasanya kan keluar rumah. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi, sebenarnya nggak harus keluar rumah. Sementing menjaga privasi supaya perempuan ini dibuat seprivasi mungkin. Jangan dipamer-pamerkan. Kalau terjadi kemudian diumbar lalu dilihat oleh laki-laki lain, kemudian dia kontak-kontakan dengan laki-laki lain menjerumus ke perselingkuhan, maka ya yang tanggung jawab adalah seorang suami, karena suami yang melegalkan itu, yang mengarahkan ke situ adalah suami. Kok dia komplain? Tidak boleh, walaupun ya dosa, selingkuh itu dosa, tapi yang ngajari dia, yang membuka peluang untuk selingkuh itu siapa? Kan suaminya sendiri. Iya. Oh berarti privat. Oh pub. Samar kan sekarang eranya dikirim satu kali kan nggak bisa dilihat lagi. Oh yang anu itu tuh, kirim satu kali itu.
Saya lewat kirim 1 kali direkam di HP. Iya cowok tuh, banyak cara. Info. Banyak cara. Sebelum dibuka ada HP lain. Boleh nyele sih tema. 1 kali. Standby. Ayo menengok. Pikiran kucing aku. Mas Maki kan wangsul men. Iya gak oleh melu rene jare. Ngrasani aku tok jare. Aku crossing aja. Menengok gitu. Matang guys. Saiki terus nih hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akaltum at'ama fakhla'u ni'alakum fa innahu arwahu li aqdamikum. Ketika kalian makan, hendaknya lepaslah sandal kalian. Kalau sampean pakai alas kaki yo, copot alas kakinya, sepatu yo copot sepatunya, sandalnya, pakai kaos kaki yo dicopot. Ketika sampean makan, kenapa? Karena itu bisa merilekskan kaki. Jadi ketika makan itu sebisa mungkin kaki itu jangan sibuk. Sibuknya kaki itu apa ya? Ketika dia pakai sesuatu. Jajalan enak, mangan gak nyeker ya. Itu lebih enak. Jangan pakai sandal. Ya sunnah. Wah enak. Masuk. Sing ra enak iku lek apa jenenge tanggane kanca lungguhe gak gawe kasut, sikile kuwenen. Ini ada titipan dari teman kemarin. Masalah perempuan pakai parfum kan? Enggak. Perempuan pakai parfum. Ya. Syarat tidak haramnya adalah ketika memang kondisi sosialnya itu aman. Artinya gini, kalau dia pakai parfum padahal di situ orang-orang laki-lakinya, kalau ada perempuan yang pakai parfum itu akan terpancing sehingga terjadilah keharuman. Bisa dipastikan keharumannya, maka itu haram. Ya. Mantap ini mulai baik. Betul ini masalahnya bau badan. Badan akhirnya aku udah gak parfum pak. Dirasani berarti. Iya aja nih kan. Ya cukup pakai deodoran saja, nggak perlu pakai nganu. Toh nganu nggak apa kayak kanji ini. Nah, kanji. Pas talis ceket kayak sudah buka. Tanpa micin. Ah, Sedap. tak terbayang. Burket. Selama tidak menimbulkan fitnah dan tidak memancing fitnah. Memang tidak tujuannya tidak untuk menarik perhatian lah. Cowok terpancing mas. Cowok terpancing. Lha sing apik ku ancen wong itu ancen yo nganu kudu badhek lek metu. Lek karo bojone lah kudu wangi. Layak badek. Sorry. Metu iki mau. Iya. Oh, layak mambu kok kene. Enggak. Pindah. Aku menyesal. Aku refleks. Cara katain dulu atau katain dendang. Ono video ini tenang aja video ini. Jadi dia ngorong-ngori kan. Iya kok kudu dilebokne iki. Ono video ini tenang aja. Aku lihat dulu. Ada rekaman enggak? Sama tendang hati gini dong. Menit ke piro iki mau? Astagfirullah. Rekamannya. Sorry. Vita. Ya lek api gede Pak. Coba lek katain dulu kita langsung ngadeg. Enggak sih gile kita aja. Ngopi. Kayak kali di circle kita. Kasih enggak? Kopi gas Enggak. Kayak ini dendam pribadi kok ini.
Ora apa iki ya? Ayo tolong nggih. Aduh. Pindengaran. Mas hadis pundi wau, Mun? Gak asik. Sikile mendur mau enggak? Mendur. Enggak lah. Mari ngene mulai diternik Gus Maki wis. Penebusan. Idal takol muslimani bisayfaihima faqatal ahaduma sahibahu fal qatil wal maqtul finnar. Ketika dua orang muslim bertemu kemudian saling mengacungkan pedang, artinya saling bunuh, maka kemudian salah satu membunuh orang lain, artinya ada yang terbunuh, maka si pelaku pembunuhan dan korban pembunuhan itu sama-sama masuk neraka. Jadi ketika ada orang yang berkelahi niat saling bunuh, kemudian ada yang jadi korban dan ada pelaku kan, maka kedua-duanya ini sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul?" Ya kalau si pembunuh jelas saya terima masuk neraka karena dia membunuh. Lah korban kok bisa masuk neraka bagaimana? Jawabannya Kanjeng Nabi, qala innahu kana harison ala qatili sahibihi. Korban ini walaupun dia mati ya, dia tetap masuk neraka karena dia punya inisiatif, punya niatan untuk membunuh sahabatnya. Cuma nasibnya saja yang sial sebagai korban. Tapi lek seumpama dia nggak jadi korban, ya dia jadi pelaku, sehingga sama-sama masuk neraka. Jadi ojo sampai terus ojo seneng gelut. Wedine lek moro-moro ono korban. Yang damai-damai saja kita. Idal takol muslimani fatasofaha wa hamidallah wastaghfara ghufira lahuma. Gitu ya. Ketika dua orang muslim ini saling bertemu, kemudian berjabat tangan, lalu mengucapkan alhamdulillah dan membaca istighfar, maka dua orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah. Gampang untuk mendapatkan ampunan Allah. Iku arek dhewe ketemu ngene iki salaman, alhamdulillah piye kabare? Astagfirullah. Astagfirullah ya kamu sik enak ini. Astagfirullah sik urip. Jadi oleh. Nah. Kembali lagi. Penebusan dosa. Hah? Kebiasaan. Nyapa? Halal ditampung lah. Kebiasaan. Nyapa? Modal lek cangkem itu. Lek biasa muji. Halal disauri wedi. Jadi wong wentengan memuji. Sithik-sithik memuji. Lha iku gak kandungane. Cuman lek iku kan wong kulon kae. Lah iya. Untuk sampean lho ya. Jadi iki gak. Soalnya aku paling kulon iki. Tonggone Ubed. Jadi ngene ya, kita itu jangan pernah ngene, Pak. Ini sebenarnya penting ya. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa uzkuru hatta apa ya bahasanya, bahasa Arabnya aku lali. Jadi zikirlah kalian sebanyak-banyaknya sampai orang munafik mengatakan kamu sebagai orang yang pamer. Jadi zikirlah dimanapun dan apapun kondisinya, entah dalam kondisi sepi, entah di halayak umum, sampean wiritano, zikirano. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Sampai orang lain atau orang munafik itu menganggap kamu sebagai orang yang riya, orang yang pamer. Jadi jangan pernah kita itu kemudian menghujat atau mengolok-olok orang yang sedang berzikir. Walaupun mungkin kriteria orangnya, karakteristik orangnya memang karakteristik orang yang pamer. Karena ditakutkan kita masuk terjerumus dalam hadis itu tadi. Jangan-jangan kitalah yang tergolong dalam
orang-orang yang munafik tadi, sebab kita tidak terima atau menganggap zikiran itu tidak layak diucapkan oleh orang yang mungkin kita tidak cocoki. Jadi kalau ucapan itu memang baik, siapapun yang mengucapkannya, contohnya itu zikiran itu diucapkan siapapun, zikiran akan tetap baik. Walaupun orang yang melantunkan itu orang yang mungkin suka pamer. Jadi kita tidak boleh untuk menghujat siapapun ketika melakukan kebaikan, walaupun orang itu tidak kita cocoki. Jadi orang itu di kemana-mana bawa tasbih kemudian wiritan, itu jangan sampai sampean olok-olok, jangan sampean hina, karena ditakutkan apa? Kita yang masuk dalam hadis tadi sebagai orang yang munafik, karena bahasanya itu tadi, zikirlah sebanyak-banyaknya sampai orang munafik mengatakan kamu orang yang pamer. Belum berarti ketika ada orang wiritan kemudian kita komentari dia, berarti kita kan yang munafik itu tadi. Jadi menakutkan. Jadi aja sampai. Ya wis lah, kalau kita tidak cocok diam saja. Kalau kita bisa respect ya respect. Alhamdulillah. Ning didik barakallah. Ini enggak masalah. Ini barakallah. Ini enggak masalah. Kalaupun toh kita mau ngerasani ya ngerasani ojo wiritane ngono. Tapi piye-piye ngerasani ya agak apik. Jelek. Ngerasani sing apik iku apa? Ngerasani wong sing gak gelem zakat. Kita menggunjing orang yang tidak mau zakat itu boleh. Orang yang pelit itu boleh. Terus kemudian kita menggunjing orang yang terang-terangan melakukan maksiat itu boleh. Supaya apa? Tujuannya bukan untuk melampiaskan nafsu kita, tapi tujuannya kita menggunjing atau menyebarkan keburukan orang lain yang terang-terangan melakukan keburukan, tujuannya untuk menjadi warning atau perhatian ke masyarakat bahwasanya orang itu buruk, jangan diikuti. Jadi hati-hati, jaga hati tenan pokoknya. Soalnya ya itu ya memang sangat mengganggu loh. Piye apa jenenge wiritan terus. So Islam sampean Pak, aja. Aja. Kecuali lek ngomong ente aneh lho iku. Lha iku Gus Kausar tahu dawuh ngono kuwi. Itu biyen ning kelas ya. Gus Kausar tahu dawuh ngene ning kelas. Wah arek-arek Pasuruan. Apa ngomong ente aneh, so Islam aja. Kan Arab. Pasuruan piye? Ora guyon. Lek kuwi kan untuk wiritan. Apa enek wiritan ante-ante aneh. Antek-antek asing. Idal taqal muslimani fasallama ahaduhuma ala sahibihi kana ahabahuma ilallahi ahsanuhuma bisyran bi sahibihi. Ketika dua orang muslim saling bertemu ya, maka di antara dua orang ini yang paling baik adalah orang yang paling sumeh, orang yang paling riang wajahnya, yang paling ramah wajahnya, paling manusiawi, paling murah senyum. Jadi kalau ada dua orang saling bertemu kemudian wajahnya itu dilempit, ini kurang muslim wong iki, mana ya? Kurang selamat. Jadi walaupun banyak hutang, ketika kumpul jangan menampakkan hutangnya. Ada jeru itu. Jadi kondisi ekonomi agak sulit, ketika kumpul ya jangan perlihatkan wajah sulitnya. Iya. Tapi juga jangan diperlihatkan silitnya. Damn. Kamu kok imut-imut tuh kayak bayi tikus. Fa in tasafaha anzalallahu alaihima mi'ata rahmatin. Lah ketika dua orang muslim ini saling berjabat tangan, maka Allah akan menurunkan 100 rahmat. Lil badi' tis'una, bagi orang yang memulai menjabat tangan, artinya yang mengajak jabat tangan itu mendapatkan jatah 90, dan orang yang menerima jabat tangan mendapatkan 10. Jadi kalau bisa
Ketika bertemu sama disisi-disian. Aku sih. Saya duluan. Lanang apa wedok? Yo, Mustafa. Beda jenis yo. Mendapatkan 100 dosa. Yang ngajak jabat tangan mendapatkan 90 dosa, gak deng, ngawur. Lah iki masalah persunatan iki. Idal takol khitanani faqat wajabal huslu. Ketika dua kelamin saling bertemu, maka wajiblah mandi. Wajib. Jadi ketika bertemu, ketika masuk ya, itu mewajibkan. Maka mewajibkan mandi. Tapi kalau hanya bertemu tok, nggak masuk, itu nggak wajib mandi kecuali kalau keluar. Kok ini nih? Wajah hanya. Musyafahat. Lambe ketemu lambe. Ada dua. Oh, dasar doa lek ning sipon kan. Keluar mana tuh? Apa? Keluar yang mana? Kan ada dua. Yo yang keluar itu yang wajib mandi. Putih apa ya? Merah. Bening. Yang putih apa yang? Mandi atau Bening. Hah? ini lah. Ya. Si putih apa si putih lah. Ngene kan ono mani, ono wadi, ono madhi. Ya mati. Kalau mani itu ya, kalau mani itu kan punya 3 ciri-ciri. Ciri-ciri ini mani yang mewajibkan mandi kan. Keluarnya muncrat, tadafuk. Ya, berarti kalau cairan itu keluarnya muncrat, itulah, itu berarti mani. Terus baunya seperti bau adonan roti atau putih telur, sing kering, kering, atau bau pandan. Kok kayak beras malahan. Terus yang ketiga ciri-cirinya adalah apa sih, lali aku. Keluarnya enak, nikmat. Jadi ciri-cirinya mani itu gitu. Keluarnya nikmat atau muncrat atau berbau adonan roti atau putih telur. Ya? Penting memenuhi 3 tidak harus memenuhi salah satunya toh. Iku lek mani, itu kalau mani. Kalau madi, ya kalau wadi itu adalah cairan yang keluar sebab kamu habis melakukan pekerjaan berat, habis kecapean keluar. Itu hukumnya najis, gak mewajibkan mandi, mewajibkan wudhu. Terus lek madi itu adalah cairan yang keluar ketika syahwatmu itu memuncak. Itu biasanya yang keluar madhi dulu, baru kemudian keluar mani. Nah, biasanya berarti sebelum keluar mani, karena keluar madhi, maka hukumnya adalah najis, walaupun onok mani ini. Gak wajib mandi, kecuali sak mani ini bisa metu. Betul, keluar. Dalam bodoh. Ngene bojone iki. Oh, vulgar. Aku mandi dalam kan. Hah? Mandi tok. Jadi. Lek mantu. Enggak alo. Kalau pemandit to nyatiti. Iki sing arepe rabinah iki. Idza alqallahu fi qalbi mri'in khidbatam ra'atin fala ba'sa ayang dura ilaiha. Ketika Allah meletakkan di dalam hati seseorang untuk melamar perempuan, maka tidaklah masalah bagi dia untuk melihatnya. Jadi ketika kamu punya inisiatif, punya niatan baik untuk melamar perempuan, maka kamu boleh untuk melihat wajahnya dan telapak tangannya. Liyane kuwi ra oleh.
Senajan cross check. Hah? Enggak sih. Iki ngene. Tapi itu juga salah satu kriteria. Ngomong wis. Jadi kriterianya perempuan itu mudah untuk melahirkan keturunan. Salah satunya adalah pantatnya besar. Biasanya tapi. Ini kitab apa? Fathul Izar. Jadi kalau kamu melihat wajahnya kan ya bisa melihat bibirnya, irungnya, ndelesep apa ora. Jadi aja sampai gawe cadar. Terus lek iso aja gawe make up ben jujur wajah. Oh. Jadi lek wae lamaran kae kok dhek gawe make up gabyuren. Jadi nganu alise tibake rontok. Rupane cak ulah. Make up diri sih cak urang. Idza amma ahadukum an-nasa fal yukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dhaif wal marid wa dal hajah wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Iki bagi orang-orang yang mau jadi imam iki ya, imam salat. Ketika kalian semua mengimami maka percepatlah sholatnya. Artinya jangan sholatnya itu lama-lama. Kenapa? Karena makmummu itu ada anak kecil. Karena anak kecil itu ya biasanya ndak betah lama, pengen cepet nyumet mercon, pengen cepet golek nasi kotak kan ngono. Dan makmummu itu juga ada yang sudah tua. Nah, tua ngadeg suwi-suwi gak kuat. Terus ada yang lemah, ada yang sakit mungkin, ada yang punya hajat karena dia mungkin penjual cilok. Tapi ketika kalian sholat sendiri, maka kamu mau sholat lama pun terserah. Karena gak ada yang terkena fitnah, gak ono sing komplain. Ya kan keturun itu. Idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika imam mengucapkan amin, maka aminilah. Jadi sebisa mungkin aminnya imam dan makmum itu serentak bersama. Bila ketika serentak bersama, maka aminnya makmum dan imam itu besertaan atau bersamaan dengan aminnya malaikat. Nah, ketika itu serentak bersama imam, makmum dan malaikat, berarti aminnya barengan, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi lek sampeyan dadi makmum, iku amine iku bareng karo imam. Lah sebagai imam lek iso amine dipasne karo amine makmum. Jadi ojo amin dhisik. Min. Lha iku wong-wong kan sing salat tarawih iku wong desa, kan modal amin tok maca Fatihah paling ya ora. Banter-banteran. Siap-siap ngenteni. Oh, sampai imamnya jangkrik, apa jenenge kaget. Ya bener, langsung apa jenenge? Pahalanya langsung minus. Apa? Tapi posisinya udah walau dolin. Harus nyamin. Tapi kan belum masuk sholat kan? Ya enggak. Ada orang masih belum takbir amin juga. Ya, tapi kan nggak masalah, ngaminin nggak masalah. Amin lah deh. Amin rezeki. Kan titip. Iki asline kudune masalah Habib iki sing terang niki. Jadi idza ono hadis menarik itu. Cuman dhaif ini hadisnya. Idza ana mitu wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman fa in istata'ta ang tamuta famut. Ketika aku, Abu Bakar, Umar dan Utsman telah tiada, maka ketika kamu mampu untuk mati, matilah. Bukan berarti Kanjeng Nabi memerintahkan untuk bunuh diri.
Artinya ketika memang seumpama ada pilihan antara kamu terus hidup atau mati, mending pilihlah mati. Kenapa? Karena setelah eranya Sayyidina Utsman terjadi fitnah yang bertubi-tubi bagi umat muslim. Mulai Sayyidina Ali, kemudian dengan Muawiyah, terus Sayyidah Aisyah, terjadi perang Jamal, perang Siffin. Itu kan setelah eranya Nabi Muhammad. Sehingga memang betul bahwa fitnah terbesar itu adalah musibah terbesar adalah musibah kita kehilangan Nabi Muhammad. Pak menang. Ya, kita meresapi hati. Bukan oleh bidadari di baju tidak 50 tahun baru dilepas. Enggak. Terus dari video aku boleh enggak ada fitnah. Oh, fitnah. Enggak boleh, enggak boleh. Teko Pak Ustad. Iya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Setelah sekian lama nih, nopi mboten semerti apa kondisi wedhus apa? Sing digadokne. Tambah. Ya, enggak tahu kondisinya. Terus kan pasrahnya kan untuk beli wedhus dan benar sudah beli wedhus kan. Ini selesai tugas. Artinya kelanjutannya bagaimana? Kon tuku wedhus kon ngapak nih? Kan nggak ngomong. Kon gaduh. Ya wis digaduhne to. Ya terus. Harus ada hasilnya. Ternyata hasilnya tidak jelas. artinya nggak jelas. Masalah jelas nggak jelas itu resiko bisnis kan. Yang penting dia sudah melaksanakan bisnisnya. Umpamanya ngeten, Bu. Nya enggak jelas kan iki. Nawab niki mboten Transparan. hasil blas, Bu. Heeh. Tembus iki. Heeh. Lah. Yang enggak niku. Hasil Nggak transparan. Jadi selama Nggak pernah merasakan hasil. nah, akhirnya umpami dipaksa begini ngambil iki umpami Heeh. kudu duwe dijumo. Lah kok iso nggak hasil piye ceritane? Piye, Mas? Piye? Parani ta wonge saiki. Apa ning kene wonge? Coba nambah ya. Makanya setiap bisnis itu harus dilandaskan setransparan mungkin, sejelas mungkin, supaya tidak terjadi kekecewaan. Iya, nganu. Berarti iki wis katam kudune. Kapan iki anniversary iki? 1 tahunnya Ashab iki. Dari upami namanya nawab secara memaksa Hah? untuk lanjut
Itu kan nggak masalah punya dia. Nggak masalah. Meskipun mboten mundut, tidak salah. Mundut itu umpamanya tembus. Nggak mundut. Hasilnya. Hasilnya nggak diambil. Loh, perjanjian awalnya bagaimana? Hasilnya yang gak jelas. Nah iya. Kan kalau konsep gaduh harusnya kan dapat jatah. Tapi ternyata lah tidak dapat jatahnya itu karena nggak ada hasilnya atau memang hasilnya memang itu corok gaduh itu. Hasil tapi dimakan sendiri, Gus. Hasil terus nggak dibagi dua kan? Iya. Berarti dia makan hartanya Noab. Lah sedangkan si Noam nih kowe enggak mau tahu. Ya. Tapi pegel tapi. Pegel ya. Sing dipangan genin rokok. Kedae niki nawa beda pripun? Lah gedane pripun? Sedangkan Noam ini ngeten, Gus. Cuman ibu itu bukan berdoa Ya. Nah, si Noam mau engkel-engkelan kali itu. Saya ngene, statusnya wedhus itu punya siapa berarti? Larang ngomong. Hah? Cuman ibu ini masalahnya Noam boten pati. Gini, kayak ngene berarti kan ngene. Berarti kambing itu milik ibunya Noab, dipercayakan kepada orang lain, hasilnya supaya dirasakan Noab. Kudune kan ngono. Lah iya kan ada hasil dibagi dua kan yo apa jenenge tujuannya supaya Noab tetap dapat hasil kan. Kenyataannya tidak. Kan ngono. Ya karena itu kambingnya milik ibunya, ya 100% itu apa ya? 100% kekuasaan yang milik ibunya. Tapi karena ini ada unsur penipuannya, maka ya harus ada yang menasehati ibunya, harus jujur ngomong. Wis gak nganu, tetap ndak percaya. Percayanya tapi Tapi jenenge Iya. Iya. Lah mau dipaksa lho, Bu. Cuma Oh ya ndak bisa. Jarne Mas. Jarno. Kita lebih kita cari uang sendiri gitu. Jadi ada kesadaran dari ibunya sendiri. Iya. Yo tapi piye hampir sadar lek gak enak sing ngomong. Kadang itu ngene yo. Uniknya kehidupan keluarga itu kadang ada orang itu yang justru lebih percaya orang lain daripada keluarganya sendiri dan itu banyak lebih percaya ke temannya, ke tetangganya daripada ke keluarga sendiri. Padahal keluarga itulah yang paling tidak terima ketika ditipu oleh orang lain. Keluargalah yang paling menginginkan kemaslahatan. Pengalaman sadar lah. Iki ditipu mami. Dan niatan berarti modus. Heeh. Modus sini modus ini. Si ibu kan anak dia. Awang nggih temen iki kan boten pernah kali belas kan mendone. Ya. Iki mendone niki nopo sini tambah akeh apa tambah entek kan. Lah, lek upami ibu nopo dadane nang badhe mundut niku mundute niku sisae niku apa pripun? Yo kabeh kudune. Meskipun nopo sini mendone niku titik. Iya. Aslinya ya gaduh itu ya sebenarnya kan nggak boleh gaduh itu kecuali kalau dinadari utawa ada kesepakatan ongkos. Lah, kenapa kok nggak boleh? Karena ada unsur ketidakjelasannya.
iki aku titipkan sapiku ke sampean. Iki sampean sing ngopeni sapine, golek mana sapine nggih sampean. Sebagai imbalan kan itu. Cara kasarnya kan berarti itu sebagai ongkos. Lah ongkos itu harus jelas dari awal. Sedangkan iki yo mana orangnya kan gak jelas. Sehingga ndak boleh kecuali kalau dinadari. Nadare piye katanya ini saya titipkan sapi ini ke sampean. Nanti wallahi nanti kalau anaknya yang pertama lahir untuk sampean, kemudian anak yang kedua untuk saya. Nah, itu boleh. Karena perjanjian awal ya kan krono api ini umur ini di bawah Cempe. belum lapor aku Nah. pilih asli kan dari nopo kebetulan batu pertama itu batu kedua berarti Iya. Iku mek janji tok. Itu hanya sekedar janji. Lah janji itu ndak harus ditepati. Kecuali ya janji yang tidak ditepati yang dosa itu adalah ketika sampean berjanji dan niat untuk mengkhianati, itu dosa. Tapi ketika sampean janji kemudian ada halangan mungkin terus tidak bisa menepati ya gak dosa. Itu maksudnya janji tidak harus ditepati. Lah sehingga kalau dalam kasus iku mau engko lek anak pertama nggonmu itu ya ketika anak pertama lahir baru harus diakati lagi. Tok mau ngomong, "Bu, nih gadane kula nggih." Tapi ya ala kulli hal tetep halal mergo apa ya mesti meneh nggone wong tuwek ya, mesti ridho nih. Nah, itu loh. Tapi perlu kita ingat bahwasanya harta paling halal dari seorang laki-laki adalah harta yang dia dapatkan dari tangannya sendiri. Kita itu perintis bukan pewaris. Soalnya ya arek deh gak duwe warisan. Apa sih diwaris? Eh? jorong ben jorong dulu berarti oleh Oh iya. Jadi bahaya. Waduh kok mengarah ini. Aku gak paham loh Bang ya. Gak paham wonge sapa. Saya hanya merawat. Ya. Biasa saya. Paling halal sih di mayoran. Tapi emang niki masalahnya mau apa yang butuh kerja. Ah, iya. Iya, bejat nih. Iya. Butuh lanang Bos. Foto antara ora tegas. Foto antara memang gak tegas atau gak mau pusing. Malah menimbulkan apa? Masalah. Ya benar sih Pak. Benar. Ya ini menimbulkan masalah salaman menegoro nih. Malah ya ngono. Oh. Kecuali enak amplope ya. Padahal wedok ya. Cek iso. Ngaturi. Enggak, tapi ibu kepikiran ngono lek Wah, ngono lho. Iku baru lanang. Iya. ya kirimi Fatihah apa gue kajar Ya sing wedhus yo nganu kirimi santet.
Yes, anu lagi nganu masalah kerukunan terakhir. Idzang taha ahadukum ilal majlis fa in wusi'alahu falyajlis wa illa falyangdur ila ausa'i makanin yarahu falyajlis fihi. Ketika kalian ada tiba di suatu tempat, mungkin acara tahlilan atau acara apalah perkumpulan. Jadi ketika sampean datang tiba di suatu tempat, kemudian ada orang lain yang mempersilahkan sampean untuk duduk, dicarikan tempat, artinya sampean kemudian dicarikan tempat untuk duduk, maka duduklah di situ. Kok ternyata tidak ada yang memperhatikanmu, maka carilah tempat yang paling longgar, yang sekiranya kamu tidak mengganggu orang lain. Karena masalah desak-mendesak itu juga akan membuat kerukunan itu terganggu, malah gak rukun tetangga, desel-desel. Jadi ojo, jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Aku mudah lagi mau mengganggu. Tahan aku. Es. Kemana